So happy to be here in a great club like Milan. I'm looking forward to see you everyone at San Siro, and hopefully we will make you happy and we will give you a lot of great moments this year, and that you're gonna be proud of us and that we can celebrate victories together, and Forza Milan. Dobar dan, Luka, možda kratko za hrvatske medije. Ada momen dalam sepak bola ketika waktu seolah berhenti, ketika satu nama, satu legenda memutuskan untuk tidak pensiun dalam senyap, tapi memilih untuk kembali berdansa di atas panggung hijau. Namanya Luka Modric. Ada alasan yang membayangi, juga ada kekhawatiran Milan yang selalu mendatangkan pemain di ujung karir. Berjumpa kembali bersama anak bangsa, dan inilah ulasan di balik kepindahan Modric ke kota Milan. Yup, AC Milan resmi memperkenalkan pemain barunya di musim panas 2025. Tapi ini bukan pemain muda biasa, bro. Ini Luka Modric, maestro lini tengah, pemilik Ballon d'Or 2018, sekaligus salah satu gelandang terbaik yang pernah berjalan di atas rumput Santiago Bernabeu. Dan sekarang, dia sah jadi milik Rossoneri. Usianya 39 tahun, dan ntar lagi juga masuk ke 40 tahun. Tapi siapa peduli? Umur cuma angka kalau lu masih punya sentuhan emas dan visi bermain yang bisa nembus dua baris pertahanan. Dan Milan tahu itu. Mereka nggak beli Modric buat sekadar nostalgia, bro. Mereka datengin dia karena masih percaya bahwa pengalaman dan kelas nggak pernah kadaluarsa. Transfernya gratis. Modric cabut dari Real Madrid setelah kontraknya nggak diperpanjang. Padahal dia rela main lebih dikit asal bisa tetap bertahan di klub yang udah dia bela lebih dari 1 dekade. Tapi El Real lagi ngelakuin permajaan skuad. Nggak ada tempat buat veteran. Jadi dengan berat hati dia harus pergi. Tapi bukan Luka Modric namanya kalau dia pasrah begitu aja. Alih-alih pensiun atau balik ke kampung halamannya, dia malah mutusin sesuatu yang lebih liar, hijrah ke Italia. Dan pilihannya jatuh ke AC Milan. Kenapa Milan? Banyak alasan. Pertama, dia pengen tetap bugar dan kompetitif buat satu mimpi terakhir, tampil di Piala Dunia 2026 bareng timnas Kroasia. Menurut dia, Serie A adalah tempat sempurna buat itu. Fisiknya bakal tetap terjaga, dan intensitas liga cocok buat ngebentuk ulang stamina dan ritmenya. Kedua, ini juga soal emosional. Modric ogah ketemu Real Madrid, setidaknya untuk sementara. Dan Milan jadi pilihan aman karena musim depan mereka nggak main di Liga Champions. Lo bayangin, segitu cintanya dia sama Madrid, sampai dia nggak mau ketemu mereka sebagai lawan. Tapi bukan cuma itu, bro, ada alasan yang lebih dalam. Milan pernah jadi rumah bagi salah satu idolanya, Zvonimir Boban, legenda Kroasia, senior sekaligus sahabat dekatnya. Modric tumbuh dengan nonton Boban berjaya bareng Il Diavolo Rosso di era 90-an. Dan sekarang dia pengen ngelanjutin warisan itu. Dia pengen nutup karirnya dengan jejak yang serupa. Setelah resmi tekan kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan sampai 2027, Modric langsung diperkenalkan ke publik San Siro. Dia bakal pakai nomor punggung 14. Itu nomor peninggalan Tijjani Reijnders, gelandang keturunan Indonesia yang baru aja pindah ke Manchester City bulan Juni lalu. Dan bukan cuma ambil nomor punggungnya, Modric juga bakal mengisi posisinya. Tapi bedanya, dia bukan cuman pemain, bro. Dia mentor. Dia senior. Milan punya rencana besar buat Modric. Selain jadi jenderal lapangan tengah, dia juga ditugasin buat ngebimbing gelandang muda mereka yang baru direkrut dari Torino, Samuel Ricci. Inilah awal dari kisah baru, Luka Modric di Milan. Antara sisa tenaga, mimpi terakhir, dan warisan yang masih belum selesai dia ukir. Di bulan September nanti Luka Modric akan genap 40 tahun. Umur yang bagi banyak pemain bola artinya udah waktunya melambaikan tangan ke kamera dan bilang terima kasih sepak bola. Tapi Modric beda.
Dia nggak pilih pensiun tenang di klub kampung halaman atau terbang ke liga-liga pensiunan demi gaji besar. Dia malah nyebur ke kompetisi yang dikenal keras dan tak kompromi, bukan sebagai bintang tamu, bukan sebagai cameo, tapi langsung diplot buat masuk starting 11 AC Milan. Dan dari sini, pertanyaan pun mulai bermunculan. Mampukah Luka Modric, si tua yang anggun, menanggung beban taktik Milan setiap minggu? Apakah fisiknya masih cukup buat duel 60-70 menit melawan para gelandang muda Italia yang masih pada fresh-fresh semua? Karena kalau kita lihat polanya, Milan sering banget ambil jalan yang sama. Merekrut pemain-pemain uzur mantan bintang yang datang ke San Siro dengan harapan bisa memberi sesuatu yang besar, tapi malah seringnya cuma jadi headline sesaat lalu menghilang dalam kenangan buram. Mari kita mundur ke awal 2000-an bro, Rivaldo. Pemain Brasil yang meledak bareng Barcelona pernah jadi simbol keindahan sepak bola Amerika Selatan. Waktu dia datang ke Milan tahun 2002, harapannya setinggi langit. Tapi realitanya, dia kalah bersaing sama Rui Costa dan Kaká. Dalam waktu nggak lebih dari 1 musim, dia pun dilepas. Sebuah kedatangan yang lebih terasa seperti nostalgia ketimbang strategi. Lalu muncul nama Ronaldo Nazario, si fenomeno. Tahun 2007, dia tiba di Milan dengan tubuh yang udah nggak lagi ideal, tapi masih bawa aura bintang. Gol sempat datang 9 dari 20 laga. Tapi tubuhnya nggak bisa bohong. Cedera lutut parah di awal 2008 membuat karirnya di San Siro tamat sebelum benar-benar dimulai. Masih dari Brasil, Ronaldinho juga sempat mencoba keberuntungan di kota mode. Tahun 2008, si seniman sepak bola datang dengan segala pesonanya. Masih ada momen magis, masih ada dribble yang bikin mata melek. Tapi cerita yang lebih sering terdengar justru soal pesta sampai pagi, latihan telat, dan mood swing yang bikin pelatih pening. 95 laga selama 2,5 musim, tapi Milan gak dapat apa-apa selain euforia sesaat. Dan jangan lupa David Beckham, nama besar, wajah global, ikon fashion. Tapi secara kontribusi, nanggung banget. 2 kali dipinjam dari LA Galaxy, cuma buat ngisi kekosongan waktu musim libur MLS. Beckham lebih laku di toko merchandise ketimbang di papan skor. Trofi nihil, dampak jangka panjang juga nyaris tak ada. Melihat semua itu, gak salah kalau banyak fans Milan ngerasa skeptis. Apakah Milan lagi-lagi jatuh cinta sama nama besar bukan performa nyata? Karena sepak bola hari ini bukan cuma soal pengalaman dan nama besar, tapi juga soal tempo tinggi, pressing brutal, dan transisi cepat yang kadang bikin pemain 30-an aja megap-megap. Apalagi 40, dan ketika Modric datang, ekspektasinya bukan kecil. Milan butuh dia jadi pengatur tempo, jadi mentor, jadi contoh. Tapi kalau dia diminta tampil reguler, bisa bahaya bro. Gaya main Serie A saat ini udah beda. Nggak lagi cuma soal pertahanan rapat dan serangan lambat. Tim-tim sekarang main cepet, padat, dan teknikal. Fisik itu jadi kunci, apalagi buat gelandang tengah yang harus lari ke sana kemari tiap menit. Tapi, tunggu dulu, ini Luka Modric, bukan orang biasa. Sebelum kita buru-buru menyimpulkan, kita harus ingat satu hal. Luka Modric bukan sembarang pemain tua. Dia bukan sekadar pemain veteran yang datang untuk nostalgia. Dia masih main di level tertinggi bareng Real Madrid sampai musim lalu. Masih tampil di Liga Champions. Masih kasih umpan-umpan yang bikin decak kagum. Dan Milan kayaknya tahu itu. Mereka nggak asal pilih. Mereka udah belajar dari masa lalu. Mereka tahu sekarang bagaimana cara memakai pemain tua dengan bijak. Bukti nyatanya, lihat Zlatan Ibrahimovic. Tahun 2019, Ibra balik ke Milan dalam usia hampir 39. Semua orang pikir itu cuman comeback ala-ala buat nutup karir. Tapi kenyataannya, Ibra langsung ngegas. 11 gol dalam 20 laga. Kontraknya diperpanjang. Dan lebih dari itu, dia jadi pemimpin, inspirasi, pemantik semangat. Musim 2021-2022, Milan akhirnya Scudetto lagi. Dan dibalik itu semua ada figur Ibra yang meski sering cedera, tetap jadi pembakar mental juara di ruang ganti. Di tahun yang sama Milan juga datengin Olivier Giroud, usianya 35. Tapi malah dia yang ngisi peran utama. Cetak 2 digit gol, jadi andalan di laga-laga krusial.
Dan yang paling penting, dia paham perannya. Bukan cuma soal cetak gol, tapi jadi panutan buat yang muda-muda. Nah, skenario yang sama kayaknya bakal diterapkan ke Luka Modric. Milan gak asal lempar dia ke tengah lapangan dan berharap keajaiban, tapi dia bakal jadi jembatan antara generasi tua dan baru. Terutama buat bocah muda bernama Samuel Ricci. Ricci baru direkrut dari Torino, pemain muda yang menjanjikan tapi butuh pembimbing. Dan siapa yang lebih cocok dari Modric buat ngajarin dia soal bagaimana membaca permainan, mengatur ritme, dan tetap tenang di bawah tekanan? Modric bakal jadi guru. Tapi bukan cuma di latihan, di pertandingan sesungguhnya, dia bakal kasih contoh gimana caranya bermain dengan kepala dingin, umpan akurat, dan sikap profesionalisme tinggi. Kalau Milan bisa nyetel menit mainnya, jaga kebugarannya, dan tempatkan dia di momen-momen yang pas, Modric bisa jadi aset luar biasa. Karena apa yang dilakukan Modric ini bukan langkah aman, dia nggak cari uang, nggak cari popularitas. Dia cuma ingin satu hal, nutup karirnya dengan cara yang dia percaya, bermain di liga yang kompetitif, tetap relevan dan tetap punya misi. Dan jauh di lubuk hatinya, dia juga tahu, ini bukan soal Milan semata, ini tentang dia dan warisannya sendiri. Tentang bagaimana dia ingin dikenang bukan sebagai legenda yang memudar, tapi sebagai legenda yang tetap menyalakan api sampai titik akhir. Mungkin akan ada cedera, mungkin akan ada kritik, mungkin akan ada hari-hari berat di San Siro, tapi setidaknya Luka Modric memilih untuk tetap bertarung. Dan kadang, itu lebih berarti dari sekadar menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.